Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Haji Iwan MAG selaku pembimbing dosen mata kuliah pengantar filsafat dan kawan-kawan yang kami banggakan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul, berdiskusi pada hari ini. Kami aturkan terima kasih kepada Dr. Haji Iwan yang telah mempercayai kami untuk mempresentasikan materi pada hari ini. Adapun anggota dalam kelompok kami, saya sendiri Arif Nur Rahman, dan yang kedua Nur Laila, ketiga Sofiatul Afwa. Adapun topik yang kita bahas mengenai filsafat adalah idealisme Plato dan realisme Aristoteles. Dan untuk pemateri yang pertama yang akan disampaikan oleh saudari Nur Laila, waktu dan tempat kami persilahkan. Idealisme Plato. Plato adalah salah seorang murid sekaligus teman Sokrates. Ia memperkuat pendapat gurunya itu. Ia dilahirkan di Athena pada tahun 427 sebelum Masehi dan meninggal di sana pada tahun 347 sebelum Masehi. Ia berasal dari keluarga aristokrasi yang turun-temurun memegang peranan penting dalam politik Athena. Yang pertama, teori ajaran Plato. Plato membagi dunia menjadi dua bagian, yaitu dunia persepsi dan alam di atas alam benda, yaitu alam konsep, ide, universal, atau esensi yang abadi. Idealisme secara umum selalu berhubungan dengan rasionalisme. Ini adalah mazhab epistemologi yang mengajarkan bahwa pengetahuan a priori atau deduktif dapat diperoleh manusia dengan akalnya. Yang kedua, analogi Plato. Plato menganalogikan manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dengan para tahanan yang selama hidupnya terkurung dalam gua. Kepala mereka enggan menengok ke belakang atau ke lubang gua, dan hanya terarah pada dinding gua belakang. Oleh sebab itu, mereka tidak dapat melihat sumber cahaya di luar gua. Mereka hanya dapat melihat bayangan dirinya saja yang sumber cahayanya berasal dari lubang gua di belakang badan mereka. Melalui perumpamaan itu, Plato hendak menyampaikan dua hal, yaitu pertama, kebanyakan manusia terpaku pada kehidupan duniawi yang cepat berubah dan fana itu. Kedua, Plato mengkritik pendapat yang mengatakan bahwa pengetahuan yang sejati adalah pengetahuan indrawi yang sumbernya adalah pengamatan atau pengetahuan indera. Yang ketiga, manusia bersifat dualistik. Manusia terdiri dari dua unsur yang berbeda, yakni tubuh dan jiwa. Jiwa merupakan bagian dari dunia ide, sedangkan tubuh dari dunia yang bersifat fana. Menurut Plato, tempat ide itu di dalam dunia yang lain. Segala pengetahuan adalah tiruan dari yang sebenarnya timbul dalam jiwa sebagai ingatan kepada dunia yang asal. 4. Etika Plato.
Etika Plato bersifat rasional dan mencerminkan intelektualitas yang tinggi. Dasar ajarannya ialah mencapai budi baik. Menurut Plato, ada dua macam budi, yaitu pertama, budi filosofi yang timbul dari pengetahuan dengan pengertian. Yang kedua, budi biasa yang terbawa oleh kebiasaan orang banyak. Sikap hidup yang dipakai tidak terbit dari keyakinan, melainkan disesuaikan kepada moral orang banyak dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, pokok filosofi Plato. Pokok filosofi Plato adalah mencari pengetahuan tentang pengetahuan. Ia bertolak dari ajaran gurunya Sokrates yang mengatakan, budi ialah tahu. Budi yang berdasarkan pengetahuan menghendaki suatu ajaran tentang pengetahuan sebagai dasar filosofi. Terima kasih kepada Saudari Laila yang telah menyampaikan materi, dan untuk pemateri selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Sofiatul Afwa, kami persilahkan. Realisme Aristoteles. Aristoteles merupakan murid dan juga teman serta guru Plato. Ia adalah orang yang mendapat pendidikan yang baik sebelum menjadi filosof. Keluarganya adalah orang-orang yang tertarik pada ilmu kedokteran. 1. Ajaran Aristoteles. Aristoteles menentang ajaran gurunya, Plato, tentang keberadaan dunia ide. Dia mengaku bahwa dia sangat menyayangi gurunya, tetapi kecintaannya terhadap kebenaran membuat dia berbeda pandangan dari gurunya. 2. Teori hylomorphis. Filsafat Aristoteles mengajarkan sebuah teori tentang hylomorphis, yaitu teori bentuk materi. Setiap benda memiliki bentuk sekaligus materi. Misal, sebuah patung. Patung terdiri dari bahan tertentu dan bentuk tertentu. Bentuk-bentuk yang dimaksud oleh Aristoteles dianggap sebagai ide-ide atau yang sudah ada dalam pikiran manusia, yang sudah pindah ke dalam benda-benda konkret. Ketiga, teori metafisik. Aristoteles dalam metafisik mengatakan bahwa manusia dapat mencapai kebenaran. Salah satu teori metafisika Aristoteles yang penting adalah pendapatnya yang mengatakan bahwa matter dan form itu bersatu. Matter memberikan substansi sesuatu, form memberikan pembungkusnya. Setiap objek terdiri atas matter dan form. Paham Aristoteles. Bagi Aristoteles, etika adalah sarana untuk mencapai kebahagiaan dan sebagai barang yang tertinggi dalam kehidupan. Etika dapat mendidik manusia supaya memiliki sikap yang pantas dalam segala perbuatan. Dasar-dasar metafisika. 1. Semua yang benar harus adanya sendiri. 2. Dari adanya dua pernyataan tentang sesuatu, jika yang satu membenarkan dan yang lain menyalahkan, hanya satu yang benar. Ini disebut hukum penyangkalan atau kontradikta. 3. Antara pernyataan yang bertentangan, mengiyakan dan meniadakan, tidak mungkin ada pernyataan yang ketiga. Dasar ini disebut hukum penyingkiran yang ketiga. 5. Teologi Aristoteles. Teologi Aristoteles ada dua wajah. Wajah pertama menyerupai kepercayaan agama. Aristoteles berpendapat segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah suatu perbuatan yang terwujud dari Tuhan pembangun alam yang mengatur segalanya.
Selain itu, ia berpendapat bahwa alam ini dan setiap yang hidup di dalamnya merupakan berbagai jenis organisme yang berkembang, masing-masing menurut suatu gerak tujuan. Menurut Aristoteles, manusia terdiri atas benda dan hakikat yang tidak berbenda. Akal adalah abadi dan bersifat ketuhanan, serta merupakan wujud yang ketiga. Pikiran ini ditemukan oleh filosof-filosof Islam dengan pengertian-pengertian yang dibentangkan dalam berbagai ayat Al-Quran. Baik, kesimpulan pada diskusi hari ini adalah pemikiran Plato menyatakan teori tentang bentuk-bentuk ideal benda, sedangkan Aristoteles menjelaskan bahwa materi tidak mungkin tanpa bentuk karena ia adalah eksis. Dapat dikatakan bahwa pemikiran Aristoteles sangat berpengaruh pada pemikiran Barat dan pemikiran keagamaan lain pada umumnya. Perbedaan utama pemikiran Plato dan Aristoteles itu gagasan mereka tentang ide Plato beraliran idealis empiris yang bersifat matematis. Sebaliknya, Aristoteles bersifat realis dan menekankan pada kebenaran ilmiah. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.